buat jalan-jalan aja, refreshing karena kan kita nanti bakal ada eh kesibukan lagi yang lumayan padat. Jadi kita memang sengaja minta waktu untuk ngosongin jadwal. Dalam rangka apa sih, Bang? Hah? Ke Thailand kemarin? Gua operasi. Ngajak jalan Abang El atau gimana, Bang? Jalan, iya. Ini apa? Oh, jemput ya? Nggak ada anduk ya, anduk? Mario mana nggak balik? Mario bawa motor. Bareng-bareng apa lagi ada? Lu tadi jemput mobil ya? Bapak mana bapak? Apa? Bang, kemarin Iya, buat Thailand. jalan-jalan aja, refreshing karena kan kita nanti bakal ada eh kesibukan lagi yang lumayan padat. Jadi kita memang sengaja minta waktu untuk ngosongin jadwal supaya ada waktu refreshing lah bareng sama keluarga dan Kemarin sahabat. sempat ke theme park yang isinya kayak Halloween gitu. Abang Iya. El tampak nggak takut sama sekali. Gimana ceritanya dia? Takut lah, cuma kan kita kasih pengertian dan dia juga percaya sama orang tuanya. Jadi lama-lama dia udah mulai terbiasa, udah mulai nggak takut. Berubah nggak jadi lagi main deh. Tapi selain ke theme park, kalian sempat kemana aja sih, Bang? Tempak, temzone, tem apa ya? Kuliner Thailand yang kalian coba ya apa aja, Bang? Ya biasa lah, klasik lah, tom yum yang nggak jauh dari tom yum atau masakan seafood lah, karena kan identik identik Thailand itu kan yang cenderung yang asam-asam gitu ya. Dan memang termasuk cocok juga untuk lidah orang Indonesia gitu, lidah masyarakat Indonesia, termasuk kita juga menikmati gitu. Jadi ya apa? Untuk luar negeri, persiapan apa aja sih yang disiapin untuk Abang El? Mungkin bawa obat-obatan khusus kah, Bang, atau seperti apa? Ya seperti biasa aja, Abang El selalu siapin, mau dia keluar negeri ataupun sehari-hari kita selalu siapin multivitamin buat abang gitu, karena memang saat ini cuaca cukup ini ya, cuaca pancaroba ya, jadi memang rentan anak-anak terkena penyakit atau virus. Jadi ya untuk mengantisipasi memang abang diberi multivitamin yang cukup lah. Tapi Abang tampaknya anak yang lumayan kuat fisiknya ya, Bang ya? Dia jarang kelihatan sakit gitu. Lumayan juga sih, awal-awal lumayan juga, apalagi kan dia anak prematur kan, sempat di bulan kedua dia didiagnosa oleh dokter terkena hernia. Saya lupa hernia jenisnya apa, tapi memang dokter mengatakan bahwa memang itu anak prematur cenderung terkena hernia karena memang jaringan tubuh yang belum sempurna akan membuat si anak prematur ini cenderung akan lebih rentan untuk terkena hernia, dan beberapa kali juga dia sebetulnya sering sakit, cuma memang ya kita nggak selalu expose gitu. Tapi ya memang anaknya gitu, karena tertutupi kadang-kadang ketika dia lagi nggak enak badan, tapi dia tetap masih bisa ceria, masih bisa senyum, masih bisa bercanda sama orang tuanya. Itu kadang-kadang yang buat ngebuat dia terkesannya tuh sehat terus. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan nanti perlahan dia udah mulai tubuhnya udah mulai lebih kuat. Sejauh ini sih di beberapa bulan terakhir ini alhamdulillah sih lumayan udah jarang ya ngeliat dia sakit. Dulu tuh sering dia kayak batuk, tubuhnya tuh lebih rentan terkena penyakit, terkena virus, batuk, kadang-kadang suka mimisan juga gitu-gitu. Netizen banyak yang menyoroti di usianya sekarang Abang El bisa dikatakan anak yang jenius karena pinter banget ngomongnya, Bang. Masya Allah, Tanggapan Masya apa Allah. seperti apa? Ya dibilang jenius ya Masya Allah. Tapi kalau memang kita sebagai orang tua hanya bisa bersyukur. Tapi kalau menurut saya sih eh, terlalu berlebihan lah untuk ukuran anak umur 3 tahun. Tapi ya kita sebagai orang tua menikmati tumbuh kembangnya dia dengan baik. Ya memang kalau saya ngelihat dari kacamata sebagai orang tua yang punya anak juga, teman-teman saya melihatnya memang Abang El cenderung lebih komunikatif, lebih reaktif, aktif gitu, dan memang
terbilang jarang juga ada anak yang di usia segitu tapi mampu membawa diri. Contoh kemarin dalam sebuah acara di mana disaksikan oleh penonton yang cukup banyak, rame, tapi dia tidak rewel, dan benar-benar menikmati apa, dia benar-benar menikmati acara tersebut gitu. Gitu. Dan ya memang alhamdulillah ya mungkin aja sih karena memang ini ya, karena memang dia terstimulasi, dia sering ngelihat kita dan sering dibawa dengan kondisi rame dan juga kita tidak membatasi dia ketika ketemu orang. Memang kita dari awal ingin anak kita ini apa ya, anak kita ini jadi anak yang supel, anak yang humble, dan apa, bisa dekat sama siapa aja gitu. Sempat ngajarin Abang El bahasa Thailand kemarin. Gimana sih Bang ceritain Bang? Sorry kebang Thai. Thai. Ya, itu mah bercanda. Gua mah nggak bisa lah bahasa Thailand. Itu mah lucu-lucuan aja. Bang, untuk keluarga sekeluarga holiday kayak gitu diagendakan nggak sih Bang, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Atau kalau ke luar negeri ada waktu-waktu khususnya? Kita sih nggak, justru kalau kita melakukan sebuah perencanaan untuk liburan jarang terrealisasi. Makanya kita kadang-kadang lebih sering itu udah kita jalanin aja ketika ada waktu kosong, kita mau lagi moodnya pengen liburan, ya udah kita akhirnya ngomong ke tim, kita off dulu ya selama 2 minggu untuk kita liburan, akhirnya kita kosongin waktu terus kita nyempatin untuk liburan. Kalau untuk persiapan perencanaan itu jarang, justru kadang-kadang bagi kita sendiri pribadi kalau untuk melakukan perencanaan kadang-kadang jarang terjadi ya, suka jarang terjadi. Kayak misalkan tahun lalu saya udah rencanain untuk ke Anfield misalkan, namun karena kita masih syuting di satu produksi kemarin, akhirnya batal. Dan juga memang di satu sisi karena Liverpool nggak jadi juara tahun lalu ya, makanya akhirnya saya mengurungkan niat untuk berangkat ya. Tapi who knows lah, nanti ke depan siapa tahu nanti kita insya Allah bisa ngerasakan negara-negara yang belum sempat kita kunjungin. Dan saya sendiri bersyukur saya termasuk yang senang lah bisa mewujudkan mimpi-mimpi istri, karena istri saya memang dulu salah satu impiannya dulu sebelum nikah, dia bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Makanya ya alhamdulillah pelan-pelan selagi saya mampu, selagi saya bisa, saya pelan-pelan mewujudkan keinginan dia. Ada satu negara yang dia pengen banget kunjungin yang belum tercapai itu, Inggris ya salah satunya, tapi yang paling dia pengen banget itu Yunani, kota seribu dewa, negeri seribu dewa gitu. Yang terakhir, tapi kalau pemilihan lokasi holiday-nya siapa yang nentuin sih, Abang atau Dede? Kadang-kadang kita diskusi sih, tapi memang saya lebih ngikutin ini aja, saya ngikut maunya dia kan. Karena saya pribadi kalau untuk keluar negeri itu kebutuhan saya cuma satu, untuk nonton bola aja, udah that's it, nonton bola. Ayo kita keluar negeri asal ada bolanya yang bisa ditonton, pemain yang terkenal, ada event gede kayak dulu ke nonton Liverpool final Liga Champions di Paris, akhirnya kita mutusin ke Paris. Tapi kalau lagi nggak ada bola, ya udah silahkan kamu mau mengajukan kemana gitu. Kayak ini kan dia pengen tahun depan insya Allah ke Santorini katanya. Ya mudah-mudahan lah kita ada waktu, ada rezeki lebih, kita insya Allah bisa ke Santorini. Bang, di komenan YouTube Santorini gitu-gitu terakhir, dong. di komenan YouTube Di terakhir ini di Sukabumi juga banyak Santorini. banyak fans yang bilang kenapa nggak explore Indonesia dulu, banyak spot-spot Indonesia yang indah-indah. Sebetulnya ya banyak juga, cuma memang apa ya, sempat ada keinginan kayak dulu kan saya juga sempat bawa istri dan keluarga waktu itu pas kita lagi habis lamaran. Saya pernah ke NTB ya, di Uluwatu kalau nggak salah. Waktu itu saya boyong 2 keluarga besar. Itu udah salah satu kita mengekspor keindahan wisata Indonesia. Tapi ada satu tempat yang memang dari dulu saya kepengen tapi belum, itu di Astagfirullahaladzim saya lupa apa sih namanya, yang daerah timur yang pakai keindahan pantainya, Raja Ampat. Saya kepengen ke Raja Ampat, pengen diving sama snorkeling di sana, cuma
belum dulu. Kalau dibilang apa namanya? Dibilang kita wah tidak bangga dengan keindahan wisata domestik sendiri, ya itu enggak lah, kita enggak begitu, karena beberapa kali juga saya baik saya dan istri juga beberapa kali sering lah ke daerah Indonesia Tengah, Indonesia Timur gitu. Bang, pertimbangan kalau di luar negeri lebih tenang nggak sih bang, nggak dikejar-kejar fans gitu bang? Em, Ya mungkin itu sedikit salah satu pertimbangan ya, salah satu pertimbangan. Cuma memang biasa kalau kita di luar kota, di apa di yang daerah-daerah yang kepulauan gitu, biasa kita memang nyarinya daerah yang terpencil, yang memang private ya, terkesan private gitu. Jadi kita memang lebih lebih apa bisa menikmati sendiri gitu. Gitu. Karena kan kita tujuan liburannya kan pengen tenang juga kan gitu. Bang, terakhir bang, next nih rencana kemana bang? Belum tahu. Belum tahu ya, mungkin ya kita nggak tahu nanti kedepannya. Itu tadi goalsnya, saya pengen ngwujudin istri, pengen mimpi istri di Santorini. Terus kita juga belum sempat ke Venezia, juga belum sempat. Banyak lah nanti wishlist kita yang belum tercapai, yang lagi kita berusaha untuk capai. Dan tapi kalau untuk kedepannya mungkin di Bali kali ya, karena insya Allah nanti mohon doanya kita ke Bali. Kita kan ada rencana mau ngelihat villa, lagi mau monitoring villa kita di sana. Oh, lagi bangun villa ya bang? Alhamdulillah kita lagi bangun villa di sana. Bang, boleh cerita sedikit dong bang soal villanya nih bang? My God, pecah bang pertanyaannya. Pancing sih. Iya. Di sana ngebangun villa khusus buat sendiri atau untuk disewakan bang? Sebetulnya kita dari awal kan memang itu bentuk investasi. Cuma karena memang kebetulan kita senang ke Bali, ya sesekali kita tempatin lah untuk sebagai tempat tinggal gitu. Tapi memang tujuan utama kita untuk komersil lah. Karena memang secara investasi, saya secara pribadi menilai potensi bisnis di sana cukup besar gitu ya. Karena memang warga luarnya cukup banyak peminatnya ya, yang berdatangan ke Bali gitu. Daerah mana bang? Kita di daerah Canggu, salah satunya ada di daerah Pereranan, satunya lagi. Ada dua bang, artinya bisnis baru ini, mencoba bisnis properti di Bali apalagi. Tentunya daya jualnya harus punya desain yang bagus. Nah, kalau konsep dari villanya abang sendiri mengusung konsep apa pak? Kalau untuk ini kan saya udah mempercayakan sama arsitek yang teman saya, salah satu arsitek bagus yang udah punya nama juga, yang memang dia ngerti maunya kita. Tapi kalau memang secara general sih, tentunya kita pengen satu bangunan yang modern ya, yang memang karena target pasar kita memang sebetulnya bule. Jadi ya memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan orang bule. Orang bule kita pasti sebelum sebelum desain pasti akan riset dulu dong. Bule ini maunya apa sih? Dia biasa ketika dia menginap satu tempat Airbnb atau dia nginap bulanan, apa sih yang dia pengen, kebutuhan dia apa aja di situ. Jadi kita berusaha untuk mengakomodir hal-hal itu gitu. Bang, boleh tahu luasnya nggak sih kira-kira? My God. Canggu berapa? Nontonnya di YouTube gua. Amin. Tapi nggak segitu. Ya lumayan lah, alhamdulillah lumayan lah. Alhamdulillah. Ditunggu aja pokoknya. 1 hektar lebih. Enggak lah. Canggu. Enggak dapat tanah segede gitu di sana. Iya, susah. Ya, sempit. Rapet-rapet itu tahu. Punya pacar Bali kayak orang Bali kayak. Belum. Udah ya siapa tahu dia punya pacar. Yang ini dikat ya. Apa dia jadi teaser? Bang, kenapa mutusin akhirnya berinvestasi properti sih bang? Ya, Bisnis ya itu tadi saya melihat ini ada satu peluang investasi yang cukup bagus. Selain kita memang dapat passive income, tentu juga ini bisa jadi investasi jangka panjang yang baik untuk kedepannya di kemudian hari. Dan kita nggak tahu, siapa tahu nanti di hari tua kita pengen hidup santai, ingin menghilangkan penat rutinitas, pengen berlama-lama di sana, kan kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu nanti suatu saat saya bisa aja stay di sana gitu. Gitu. Ada lagi guys? Oke, sip. Makasih ya semuanya. Sehat-sehat terus bang. Iya, makasih, sehat-sehat semua juga ya.
Masih batuk-batukan sehat-sehat dong.